Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Tuhan senantiasa memberikan kepada kita semua damai dan kebaikan. Selamat berjumpa bersama kami dalam program Renung bersama saya, Frater Yohanes Wahyu Prasetyo, OFM. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah Putra, serta Allah Roh Kudus, semoga Engkau memberikan rahmat ke dalam akal budi, hati, jiwa dan raga kami, agar kami mampu mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan mengasihi ciptaan lainnya. Semoga perjalanan hidup kami menjadi semakin bermakna dalam rangka membangun relasi yang positif, membangun relasi yang berdaya guna bagi sesama kami dan juga ciptaan lainnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengar dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34 memberikan kepada kita tiga hal, tiga pokok gagasan, tiga bahan permenungan yang dapat kita geluti, kita refleksikan, dan kita maknai dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik. Yang pertama, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain selain Dia.
Lalu yang kedua, perintah untuk mengasihi. Terkait dengan sikap, tindakan, perkataan yang memungkinkan kita untuk mengasihi, secara khusus mengasihi kepada Tuhan, kita diminta untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Dan perintah kasih yang kedua, kita diminta untuk mengasihi sesama secara sungguh-sungguh. Dan yang ketiga bagi saya yang juga menarik adalah sikap mengasihi Tuhan, sikap mengasihi sesama, itu nilainya jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada kurban bakaran dan kurban sembelihan. Juga ditegaskan, pada hakikatnya mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi sesama itu tidak jauh dari kerajaan Allah. Orang-orang itu dekat dengan kerajaan Allah. Itu kira-kira ide dasar yang ingin disampaikan dalam bacaan yang baru saja kita dengar. Lalu kira-kira relevansinya untuk kehidupan kita sebagai orang Katolik di zaman ini apa? Ada dua hal yang ingin saya tawarkan yang barangkali berguna untuk bahan permenungan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, manusia tidak luput dari yang namanya penderitaan. Entah itu penderitaan yang datangnya dari ketidakadilan, yang datangnya dari ketidakdamaian, yang datangnya karena keutuhan ciptaan yang rusak. Bahkan hari-hari ini kita masih merasakan situasi dan kondisi penderitaan di mana pandemi COVID-19 masih terus mewabah. Fenomena ini terus berlangsung. Seluruh umat manusia merasakannya. Pada tataran tertentu tidak jarang, bahkan banyak orang mempertanyakan, di hadapan penderitaan, kesakitan, kedukaan, ketidakadilan, ketidakdamaian, keutuhan ciptaan yang rusak dan terganggu, apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan itu diam? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Secara tidak langsung ataupun secara sengaja, pernyataan dan pertanyaan seperti ini sesungguhnya dapat dikatakan bahwa orang-orang yang bersangkutan itu mulai meragukan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Lalu kemudian muncul pertanyaan, lalu dari mana datangnya penderitaan itu? Pandemi COVID-19 misalnya. Saya secara pribadi merenungkan bahwa penderitaan itu terjadi karena manusia, kita semua menyalahgunakan kebebasan. Dengan kebebasan kita bisa membabat hutan. Dengan kebebasan kita bisa membinasakan sesama. Dengan kebebasan kita bisa membunuh Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, perintah untuk mengasihi Tuhan persis disitulah tantangannya. Kita diminta untuk mengasihi Dia dengan hati, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita. Saya secara pribadi meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, jangan pernah kehilangan harapan sedikit pun di hadapan yang namanya penderitaan, kesulitan, tantangan, dan lain sebagainya. Hal yang kedua yang bagi saya penting, yaitu bagaimana kita menjalin relasi dengan sesama kita, sesama manusia maupun ciptaan lainnya.
Saudara-saudariku yang terkasih, dewasa ini terjadi fenomena dan barangkali hal ini dekat dengan kita. Orang cenderung jatuh ke dalam kerumunan, ikut arus, membeo, tidak punya pendirian. Tapi di sisi lain, orang membangun relasi subjek-objek, melihat yang lain sebagai benda saja, melihat yang lain tidak ada gunanya, melihat yang lain ada gunanya kalau dia produktif. Pendek kata, pola relasi yang sangat individualistis inilah yang sangat membahayakan. Pola relasi yang seperti ini yang akan menghancurkan nilai-nilai kesosialan, nilai-nilai persaudaraan. Nah, persis Injil hari ini juga menawarkan kepada kita perintah untuk mengasihi sesama. Tetapi perintah mengasihi sesama ini saya perluas juga untuk mengasihi ciptaan lainnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan terkait dengan perintah mengasihi sesama dan ciptaan lainnya? Mari kita tidak segan untuk berjumpa dengan orang-orang miskin, orang-orang pinggiran, anak yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan uluran tangan, belas kasihan, dan bantuan kita. Mari kita menempatkan sesama kita dan ciptaan lainnya sebagai saudara dan saudari kita. Jangan sampai kita menempatkan diri sebagai orang yang lebih tinggi, orang yang lebih superior, orang yang dalam arti tertentu merasa lebih hebat daripada yang lain. Kita semua adalah saudara. Dan akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk terus-menerus mengarungi kehidupan ini dengan penuh harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Mari kita senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi ciptaan lainnya, membangun relasi harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan ciptaan lainnya. Hanya dengan demikian kehidupan kita akan menjadi bermakna. Hanya dengan demikian kehidupan kita akan mempunyai tujuan. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, serta Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur atas belas kasihan, rahmat, dan berbagai macam hal yang Engkau limpahkan kepada kami. Semoga melalui permenungan pada hari Minggu biasa yang ke-31 ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang sadar, pribadi-pribadi yang terbuka untuk menjalin relasi positif, untuk menjalin relasi yang baik dengan Engkau, dengan sesama, dengan ciptaan lainnya. Kami juga mohon berkat-Mu untuk sesama kami yang menderita, mengalami penderitaan, dan juga alam ciptaan yang mengalami kerusakan. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, meneguhkan iman kami, dan mendampingi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.